Shalom, saudara-saudara. Selamat siang. Hari ini kita kembali dalam persekutuan kita, ibadah bersama keluarga besar Yayasan Abdi Wacana. Saya menyambut Bapak Ibu sekalian, para pengurus yayasan, begitu juga dengan Bapak dan Ibu guru, serta karyawan yang mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Hari ini saya Pendeta Benget Tambunan, saya yang melayani ibadah pada saat ini. Mari sebelum kita ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sukacita bagi saya bisa menyapa saudara sekalian di tengah situasi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, di mana kita semua mengunci diri, membatasi kegiatan dan aktivitas kita. Begitu juga dengan pelayanan dan tugas-tugas kita di sekolah. Dan karena itu, satu hal yang tidak dapat dibatasi adalah kasih Tuhan yang selalu menyapa kita hari demi hari. Marilah kita beribadah bersama. Kita memuji Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah melupakan kasih-Nya atas diri kita. Mari kita membuka dan mengangkat satu pujian dari NKB nomor 19, ayat 1 dan 3. NKB 19, ayat 1 dan 3. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Ayat 3. Kau yang hampir tenggelam, pandanglah padanya. Tuhan Yesus telah menang, kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya reda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Saudara, marilah kita masuki doa pembukaan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup,
Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk persekutuan kami, keluarga besar Yayasan Abdi Wacana. Tuhan mengumpulkan kami secara rutin setiap minggu dalam ibadah ini. Di tengah-tengah situasi yang ada di sekitar kami, di tengah-tengah ketakutan dan ancaman kematian. Tetapi Tuhan, kasih-Mu tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun juga. Karena itu kami mau datang kepada Tuhan meminta pertolongan serta cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kesabaran untuk boleh bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing berada di rumah. Tetapi kami sadar Tuhan, ada kerja, ada pelayanan yang harus kami lakukan. Karena itu semangati kami, pimpin kami. Begitu juga dalam persekutuan ini. Kiranya Tuhan menolong kami sekalian. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Tuhan Yesus bersama dengan kami. Berkati kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan maksud Tuhan di dalam hidup kami di tengah situasi ini. Di dalam nama Kristus kami memohon, berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita sekalian yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang bahagia adalah kita yang baca firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada siang hari ini saya beri tema jaminan Sang Gembala. Saudara, kehidupan kita mengalami perubahan dalam situasi COVID-19 seperti sekarang ini. Banyak orang yang mengalami penderitaan. Mereka yang biasa bekerja setiap hari, kini mereka harus bekerja dari rumah. Work from home. Begitu juga mereka yang belajar. Anak-anak, mahasiswa, semua belajar secara online dari rumah. Ada banyak aktivitas kegiatan yang berhenti. Ada orang-orang yang harusnya bekerja tetapi tidak bisa bekerja saat ini. Sejumlah rekan saya, para artis, seniman, mereka yang biasa manggung, mereka sungguh menderita. Sebab mereka tidak lagi punya kesempatan untuk mencari penghidupan. Semua rencana pentas seni, hiburan, semua dibatalkan. Dan ini yang membuat mereka rasanya begitu berat. Dan ada juga kehidupan seperti para guru-guru yang harusnya mengajar,
utamanya kalau sekolah yang baik, sekolah yang maju, tidaklah sukar untuk menyesuaikan situasi ini. Dengan berbagai teknologi, maka hal yang demikian dapat terus dilakukan. Tetapi bagaimana dengan kita? Sekolah kita baru mulai. Anak-anak kita bukan dari kalangan menengah ke atas. Kita berhenti. Dan itu menimbulkan penderitaan. Satu sisi anak-anak yang belajar di rumah, mereka pun sudah merasa kangen dengan teman-temannya. Konsentrasi mereka terpecah. Mereka juga tahu sekarang bahwa guru-guru mereka adalah guru-guru yang mereka nantikan. Dibanding orang tua mereka yang barangkali tidak cocok untuk menjadi guru yang mendidik anak-anak mereka. Barangkali kurang sabar dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan saja masyarakat kecil, para pengusaha juga menderita. Ada banyak karyawan yang di-PHK sebab perusahaan tidak boleh berjalan. Larangan dari pemerintah membuat para pengusaha juga berpikir 1001 macam bagaimana mereka bisa menghidupi karyawan mereka jikalau tidak ada produksi. Karena itu situasi seperti ini memberikan kepada kita satu realita bahwa tidak ada yang dapat menjamin kehidupan kita di tengah-tengah situasi saat ini. Bahkan tidak ada satupun jaminan kita miliki yang mampu secara tepat dan cocok dipergunakan dalam keadaan sekarang. Mungkin kita punya asuransi, mungkin kita punya tabungan, mungkin kita punya kedudukan, tapi semuanya itu belum tentu mampu menjamin kita untuk bisa keluar dari pergumulan menghadapi COVID-19. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang jutawan dari China yang bernama Jack Ma. Jack Ma mengungkapkan bahwa tahun ini kita tidak bisa berpikir untuk mencari keuntungan. Kita tidak bisa berpikir untuk mengembangkan perusahaan. Kita tidak bisa berpikir untuk menikmati kemewahan atau juga hiburan yang menyenangkan. Tetapi tahun ini, kalau kita bisa bertahan untuk hidup saja, itu ada sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Itu sebuah mukjizat yang luar biasa. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bagaimana bacaan kita hari ini. Raja Daud mengungkapkan pengalamannya, mengungkapkan relasinya, hubungannya dengan Tuhan, sebagaimana yang ia alami tatkala ia menjadi gembala. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menggunakan terminologi domba dan gembala dalam relasi dengan Tuhan. Satu terminologi yang sangat tepat. Sebab seorang gembala pasti selalu ada di dekat domba-dombanya. Begitu juga kalau kita melihat seekor domba, maka pasti di sana ada seorang gembala. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, gembala itu hadir untuk domba-dombanya, dan gembala itu siap sedia untuk membimbing, menuntun, membela, menolong, melindungi domba-dombanya. Dan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 mengungkapkan, "Akulah gembala yang baik." Dan Yesus pun mengatakan bahwa kita adalah domba-domba. Mengapa Tuhan mengatakan kita adalah domba-domba? Barangkali banyak dari antara kita yang
berpikir, kok domba ya? Kenapa Tuhan nggak memberi gambaran singa, binatang yang kuat, harimau, tetapi mengapa domba? Sebab memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, domba adalah binatang yang tidak bisa hidup sendirian. Domba harus hidup bersama dengan gerombolannya atau kelompoknya. Jadi orang-orang Kristen dikatakan sebagai domba-domba oleh Yesus. Sebab itu mau menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa hidup seorang diri. Kita harus hidup di tengah-tengah persekutuan kita. Dan di sisi lain, saudara, seekor domba adalah binatang yang tidak bisa mencari makanannya sendiri. Ia tidak tahu tempat, tidak tahu jalan. Dia harus dituntun untuk sampai pada tempat ia mendapatkan makanan yang baik. Bahkan yang ketiga, saudara, seekor domba seringkali adalah binatang yang terlalu mudah untuk pikirannya terpecah, fokusnya berganti. Ia lebih tertarik pada hal-hal lain. Karena itu Tuhan sudah sangat tepat menggambarkan kita sebagai domba-domba. Dalam bacaan yang terkenal ini, saudara, perhatikan bagaimana Raja Daud mengungkapkan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Daud mengungkapkan kepada kita ada 3 jaminan yang Tuhan beri sebagai gembala bagi diri kita, domba-dombanya. Jaminan yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu memelihara hidup manusia. Dalam hal ini, saudara, perhatikan di ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud, ia menyadari bahwa selama Tuhan bersama dengannya, selama Roh Allah ada dalam hidupnya, ia tidak pernah mengalami kekurangan. Ia percaya Tuhan memelihara hidupnya. Karena itu pengalamannya ketika ia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara, tidak ada bekal yang selalu dia bawa. Tetapi Tuhan memeliharanya, Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan kepadanya. Untuk apa? Untuk mendapat makan, mendapat kehidupan, mendapat apa yang ia butuhkan. Bahkan di sini juga diungkapkan bagaimana Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Itu kata Daud. Artinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan yang memelihara kita bukan pada saat situasi tenang, bukan pada saat situasi tidak ada COVID, tetapi dalam situasi bahaya, dalam situasi seperti sekarang ini, Tuhan terus memelihara kita. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan itulah yang diungkapkan sebagaimana dalam kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayat 22 sampai 23. Ya. Bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Artinya, tidak ada berkat Tuhan yang selalu itu saja. Berkat Tuhan baru bagi hidup saudara maupun hidup saya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memeliharakan kita. Karena itu bagian yang pertama dari Tuhan yang memelihara, ini meneguhkan iman percaya kita. Walau situasi ini sulit, tetapi Tuhan pasti memelihara hidup saudara dan saya. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu menjaga. Ini yang dikatakan oleh Raja Daud
di dalam Mazmur 23, bagaimana Tuhan itu menjaganya, menuntunnya ke jalan yang benar. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gembala itu punya dua alat yang luar biasa. Ya. Alat yang pertama itu adalah tongkat. Alat yang kedua adalah gada. Tongkat adalah alat yang dipakai oleh sang gembala untuk mengarahkan domba-dombanya kalau mereka hendak jalan miring ke sana kemari. Tongkat bisa juga dipakai untuk memukul domba itu kalau ada domba yang agak bandel. Dan Tuhan yang menjaga adalah Tuhan yang menuntun domba-dombanya ke arah makanan yang baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, domba itu tidak pernah bisa makan rumput yang kering. Domba tidak pernah bisa makan rumput yang asal-asalan. Domba harus makan rumput yang segar. Domba juga tidak bisa minum air yang tercemar. Air yang sudah bercampur dengan lumpur. Domba harus minum air yang bersih. Karena itu, Tuhan yang menjaga kawanan domba-domba adalah Tuhan yang menuntun domba-domba itu, saudara dan saya, ke arah sumber makanan yang baik, ke arah sumber air yang tenang. Dan alat yang kedua, yaitu gada, adalah alat yang dipakai oleh gembala untuk melawan binatang buas. Gada itu seperti sebuah ketapel yang ujungnya ada bandulnya yang agak tajam, sehingga itulah yang akan terus dipergunakan untuk memukul hewan buas dan mengalahkan mereka. Gada tidak mungkin dipakai untuk menghukum domba-domba. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan kepada kita adalah penyertaan yang membuat kita terhalau dari mara bahaya. Penyertaan dari situasi yang tidak kita ketahui. Penyertaan yang membuat kita lepas dari ancaman binatang buas. Dalam Mazmur 23 bagaimana dikatakan juga bahwa Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya. Lembah kekelaman dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai shadow of the dead, bayang-bayang maut atau bayang-bayang kematian. Setiap hari kita ada dalam lingkaran bayang-bayang kematian. Ya. Bukan saja oleh karena COVID, tetapi kalau kita juga sudah mulai terengah-engah, maka kita juga ada dalam bayang-bayang kematian. Kita yang juga sudah kelelahan, atau kita yang naik kendaraan kena ojek kiri dan kanan, kita juga ada dalam bayang-bayang kematian. Setiap hari kita ini ada dalam bayang-bayang kematian. Tetapi Tuhan menjaga kita. Karena itu, domba tidak menjadi takut melewati bayang-bayang kematian sekalipun, sebab sang gembala adalah penjaga hidup mereka. Ya. Dan bagian yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu adalah penghibur. Tuhan menjadi sumber sukacita bagi Raja Daud. Itu sebabnya setiap kali dia ada dalam ancaman Raja Saul pada waktu itu, dia selalu mengangkat puji-pujian, berdoa kepada Tuhan, bernyanyi sukacita kepada Tuhan. Dia mengingat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan, dan itu dikatakan Tuhan memberikan penghiburan
Dialah jaminan sukacita dalam kehidupan kita, termasuk juga seperti saat ini. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Raja Daud mengungkapkan kepada kita di ayatnya yang ke-6, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan adalah satu tempat di mana diungkapkan dalam bagian yang lain oleh Alkitab, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi pergumulan. Karena itu, sukacita Daud bahwa Tuhan memberikan penghiburan itu dapat kita pahami sekarang. Tuhan menghibur kita melalui situasi seperti ini. Tuhan menghadirkan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Dan Tuhan memberikan juga kepada kita situasi dalam interaksi yang saling menghibur. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari ini kita masih belum bisa melakukan aktivitas, kerja, kegiatan, pelayanan kita, bahkan mendidik anak-anak kita, mari firman Tuhan ini memberikan jaminan kepada setiap kita untuk percaya bahwa Tuhan menjaga, Tuhan menghibur, dan juga Tuhan memelihara hidup kita. Karena itu, mari kita gumuli. Kita ini juga berlaku sebagai gembala bagi anak-anak didik kita. Murid-murid kita, mereka yang barangkali di rumah, mereka yang barangkali tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala. Mari sebagai seorang gembala, kita mencari cara untuk bisa menolong mereka, memelihara semangat mereka, menjaga mereka untuk tetap optimis, untuk tetap bersukacita, bahkan menghibur mereka dari tempat yang jauh sekalipun. Saya berharap para guru, ketika sekarang ini semua kita mempergunakan handphone, rekam suara saudara, rekam dalam bentuk cerita, sebut nama anak-anak didik kita, lalu kirimkan rekaman-rekaman itu kepada anak-anak kita supaya mereka semangat, supaya mereka kuat. Entah itu cuma sebuah doa, entah itu cuma sebuah cerita, entah itu cuma sapaan, tetapi itu memberikan kepada kita, memberikan kepada mereka sebuah kegembiraan bahwa mereka diingat, mereka didoakan. Inilah yang kita contoh dari Sang Gembala yang memberikan jaminan kepada hidup kita. Amin. Kita saat ini bersaat teduh sejenak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 415. Kidung Jemaat nomor 415, ayat 1 dan 3, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. O gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun,
Ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi hidupku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai, tentram hening. Saudara, mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, dengan kepala kami yang tertunduk, kami mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sebagai gembala bagi kami, memberikan kepada kami 3 jaminan dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan menghibur dan memberi sukacita bagi kami. Karena itu ya Bapa, biarlah kami yang pada saat ini dipenuhi dengan keraguan-raguan, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kebimbangan, kami sungguh-sungguh menaruh percaya dan diteguhkan iman percaya kami. Siapapun kami Tuhan, baik sebagai pengurus Yayasan Abdi Wacana, sebagai guru dan karyawan, Tuhan tolonglah kami. Kami sungguh-sungguh sadar kami tidak dapat menjamin siapapun dalam kehidupan ini. Kami juga tidak memiliki jaminan apapun di tengah-tengah dunia ini, kecuali Tuhan yang menjamin hidup kami. Karena itu kami selalu mau datang kepadamu Tuhan, meminta pertolongan agar Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan memberikan kepada kami sukacita. Saat ini kami mau berdoa ya Bapa, untuk seluruh kegiatan sekolah Abdi Wacana yang berhenti karena COVID-19. Tuhan menolong setiap kami yang terlibat dalam proses mengajar, dalam kegiatan di sana. Sebagai pengurus, Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami. Berikan kepada kami iman percaya yang teguh. Pemeliharaan Tuhan juga akan berlangsung dalam kehidupan kami. Karena itu jangan biarkan kami berputus asa di tengah-tengah tanggung jawab kami untuk membiayai para guru dan karyawan Abdi Wacana. Tuhanlah yang kiranya membukakan bagi kami berkat-berkat supaya semuanya itu boleh tersedia dan menjadi cukup. Tuhan memberikan pertolongan juga kepada kami sebagai guru dan karyawan, agar kami juga dapat melakukan langkah-langkah untuk boleh menyapa naradidik kami, anak-anak kami. Mereka yang barangkali karena keterbatasan, kekurangan, tidak serta-merta mampu mempergunakan media-media teknologi untuk melakukan pembelajaran online. Tuhan, biarlah kami menemukan cara untuk menyapa mereka, agar sukacita hati mereka Tuhan, agar mereka sadar mereka pun mendapat penyertaan, agar mereka juga dipelihara dalam semangat juang mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, berkati keluarga-keluarga kami sebagai guru, karyawan, dan pengurus. Biarlah keluarga kami juga boleh Tuhan tolong ketika kami tinggal bersama-sama. Kami harus menyesuaikan diri dengan banyak kebiasaan-kebiasaan. Tuhan memberikan kepada kami masing-masing pengertian dan pertolongan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk anak-anak didik kami dimanapun mereka ada. Dalam segala kekurangan, keterbatasan, Tuhan peliharakan hidup mereka. Orang-orang tua mereka, biarlah mereka juga Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Kami mau berdoa dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami.
Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau membuat COVID-19 ini berlalu daripada kami manusia. Tuhan juga memberkati para medis, dokter, perawat di berbagai rumah sakit yang terus bekerja keras untuk menyembuhkan para pasien. Tuhan memberkati pemerintah kami untuk boleh memimpin masyarakat kami agar terhindar dari COVID-19. Karena itu berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menetapkan aturan-aturan dengan baik. Tuhan berkati pemerintah kami di dalam menyelenggarakan bantuan-bantuan, baik bagi masyarakat yang tidak mampu maupun bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menolong masyarakat kami agar mau tetap tinggal di rumah, agar mau menjaga diri, agar mereka tetap selamat, mereka tetap sehat, dan mereka juga mengalami kebutuhan hidup yang tercukupi. Ini doa dan sembahyang kami ya Bapa yang kami bawa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus, itu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Tetap tinggal di rumah, menjaga kesehatan, cuci tangan, dan juga senantiasa teguh dalam iman dan percaya bahwa masa yang sulit ini akan berlalu karena pertolongan Tuhan. Shalom.